Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Insyaallah kita lanjut dars kita dalam Syarah Mutammimah majelis yang ke-99. Masih dalam pembahasan inna wa khawatuha. Kemarin kita sudah bahas tempat-tempat di mana wajib inna di kasrah hamzahnya dan tempat di mana wajib di fathah yaitu anna. Sekarang yang terakhir terkait kasrah dan fathah hamzah inna adalah tempat-tempat di mana boleh dua-duanya. Kata beliau rahimahullah, wa yajuzul amran, boleh dua-duanya, yaitu boleh inna, boleh anna pada beberapa tempat. Ya. Beliau menyebutkan 3. Yang pertama ba'da fa'il jaza. Ya. Kalau inna terletak setelah fa yang itu mengawali jumlah jawab syarat. Ya. Nahu man amila minkum su'an. Ya. Ya, bijahalatin terus sampai terakhir fa annahu ghafurur rahim. Ya. Fa'annahu ghafurur rahim. Ya, dalam qiraah kita annahu. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian ya, fa'annahu ghafurur rahim ini bisa dibaca fa'innahu. Anda ada qari imam yang membaca fa'innahu, ya. Berarti boleh dua-duanya, ya. Karena qiraah ini sah dua-duanya. Wallahu a'lam. Ya. Ini tempat pertama. Kalau ada inna terletak di jawab syarat yang mana ada fa di awal jumlahnya, maka boleh fa'annahu, boleh fa'innahu, ya. Atau isimnya isim zahir misalnya fa'anna zaidan atau fa'inna zaidan. Tempat kedua wa ba'da idza al-fujaiyah. Kalau inna terletak setelah idza yang bermakna fujaiyah, yaitu tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Nahu kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. Boleh kita bilang fa idza anna zaidan qa'imun. Karena idza ini fujaiyah. Ya, menunjukkan makna ya tiba-tiba, maksudnya dia kaget melihat itu. Ya, terjadi begitu saja, ya langsung, ya tanpa diketahui sebelumnya. Wa kadzalika tempat kedua, ketiga, idza waqa'at fi mawdhi'it ta'lil. Kalau inna dan yang setelahnya itu sebagai penerang sebab, ya, penjelasan terhadap sebab sesuatu. Ya. Nahu nad'uhu. Ya. Inna kunna min qablu nad'uhu. Ya, kami sebelum ini, sebelum sampai ke akhirat, kami beribadah kepada Allah. Memohon kepada Allah. Seolah-olah ada soal muqaddar. Kenapa kalian melakukan itu? Dijawab innahu huwal barrur rahim. Karena hanya Allah lah yang maha baik. Hanya Allah lah yang maha rahim. Ya, ini ta'lil. Ya, sebab dari perbuatan mereka selalu menyeru Allah, selalu ibadah pada Allah. Ya, mengharapkan birnya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah. Ya, bisa dibaca annahu. Ya. Ini maksudnya bisa dua-duanya. Juga dalam doa talbiyah, labbaik, ya, la syarika laka labbaik, innal hamda. Ya. Labbaik kan artinya nujibuka ijabatan ba'da ijabah. Ya. Kami senantiasa menjawab panggilanmu. Ya. Atau kami senantiasa taat kepadamu. Kenapa kalian senantiasa menjawab panggilan Allah? Dijawab innal hamda wa ni'mata lak. Karena segala pujian itu adalah hakmu dan segala kenikmatan adalah darimu.
Bisa annal hamda. Ini 3 tempat. Asy-syarah qauluhu wa yajuzul amran ila akhirih ay yajuzu kasru hamzati inna wa fathiha fi kulli mawdhi'in yasluhu fihi i'tibarul mufrad wa i'tibarul jumlah. Boleh hamzah dari inna di kasrah, ya, juga boleh di fathah pada setiap tempat yang bisa di tempat itu diletakkan sesuatu yang mufrad, dan bisa juga diletakkan di tempat itu jumlah, ya, kalimat. Ya. Satu kata boleh, satu kalimat boleh. Maka setiap tempat yang seperti itu modelnya, inna boleh di kasrah, ya, boleh juga di fathah, anna. Ya. Kalau inna berarti dia jumlah ismiyah. Kalau anna berarti dia ditakwil ke masdar, berarti dia mufrad bukan jumlah. Ya. Wadzalika fi mawadhi' dzakara al-musannifu minha thalathah. Ya. Yang seperti itu ada beberapa tempat. Al-musannif cuma menyebutkan 3. Al-awwal ba'da fa'il jaza, tempat pertama setelah fa jaza. Ya. Ba'dal fa'il waqi'ati fil jawab. Ya. Yaitu setelah fa yang ini biasa ada di jawab syarat. Ya. Kamisal al-musannifi, seperti contoh, ya. Fa'annahu ghafurur rahim. Fa'innahu ja'a bil wajhain. Ya. Nah, ayat tadi 2 model. Qara bil fathi Asim wa Ibnu Amir wa qara al-baquna bil kasr. 2 orang imam, Asim dan Ibnu Amir, membaca fa'annahu. Sedangkan imam yang lain yang tersisa dari qiraah sab'ah berarti 4. Ya, 3. Ini 2 ya, berarti 5 ya. 5 qari, imam membaca kasrah fa'innahu, ya. Seperti Ibnu Katsir, ya, Al-Kisai, Hamzah, Warsh, ya. Fal fathu ala ja'li anna wasilataha aw silatiha masdaran mubtada'un, ya. Kalau fa'annahu di fathah berarti anna dan silahnya, silah maksudnya anna kan masuk kepada jumlah, ya, jumlah ismiyah. Nah, itu yang dimaksud silah, sambungannya itu. Ya. Anna kan nggak bisa berdiri sendiri, mesti ada yang setelahnya, yaitu jumlah ismiyah itu. Nah, itulah yang dimaksud silah di sini. Nah, kalau di fathah berarti inna dan yang setelahnya dijadikan sebagai masdar dan dia mubtada. Ya. Ya. Fa'annahu ghafurun rahim. Nah, ghafur diambil masdarnya, ghufran. Ya. Nah, itu. Dijadikan mubtada, berarti al-ghufran. Ya. Khabarnya dihapus. Ya. Karena jawab syarat kan selalu berupa jumlah. Ya. Kalau dia satu kata, berarti ada yang dihapus. Apa yang dihapus itu? At-taqdir fal-ghufranu jazauhu. Maka ampunanlah yang akan menjadi ganjarannya. Ya. Ganjaran kalau beramal jelek, kemudian bertobat, maka ganjarannya adalah ampunan. Ya. Atau bisa juga model kedua, ya, masih dia itu ditakwil ke masdar. Tadi kan dibilang itu mubtada masdarnya itu. Model kedua kata beliau au khabaran li mubtada'in mahdhuf, ya. Yang ada itu ghufran itu dijadikan sebagai khabar. Ya. Mubtada'nya yang dihapus. Wat taqdir fa jazaohu al-ghufran, ya. Jadi tetap takwilannya al-ghufran. Jadi man amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'di dzalika wa aslaha fa annahu ya ghafurur rahim, ya. Takdirannya fal ghufranu, ya. Man amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'di dzalika wa aslaha fal ghufran, gitu. Al ghufran ini ada yang bisa dibilang ini mubtada khabarnya dihapus, atau dibilang ini khabar, mubtadanya dihapus. Dua-duanya boleh, ya.
Ini kalau di fathah, ya, ditakwil ke masdar. Anna dan setelahnya itu. Wal kasru ala ja'li ma ba'da fa'il jaza' jumlatan tammatan. Ya. Kalau di kasrah fa innahu ghafurur rahim, berarti dianggap yang setelah fa itu jumlah biasa, tidak ditakwil ke masdar. Fa huwa ghafurur rahim. Ya, fa annahu ghafurur rahim yaitu ya fa huwa ghafurur rahim. Ya. Wal kasru ahsanu li'annahu la yahtaju ila taqdir. Ya. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, di fathah atau di kasrah secara umum? Ya, jawabannya yang di kasrah lebih bagus. Kenapa? Karena tidak butuh apapun, ya, tidak butuh takdiran. Ya. Ya. Al-aslu adamut taqdir. Ya. Bisa juga ini diterapkan dalam akidah. Ya. Misalnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya. Kata mereka Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa enggak boleh ditakwilkan, ditafsirkan seperti zahirnya. Allah berada di atas 'arsy. Ya. Ada takdiran tambahan. Ya. Ada tambahan. Ya. Maka dibilang al-aslu adamut taqdir. Juga ayat-ayat lain misalnya ghadiballahu alaihim. Ya. Kata mereka jangan ditafsirkan dengan murka, karena murka itu walayanu damil qalb. Ya. Nanti jadi tasbih. Maka kita bilang, kata mereka, iradatul intiqam, ya, itu takwilannya, ya. Takdirannya seperti itu, ya. Keinginan untuk menjatuhkan hukuman, ya. Adapun ahlu sunnah tetap dibilang al-ghadab, ya al-ghadab, ya. Al-aslu adamut taqdir, adamut ta'wil. Ya. Adapun tasbih yang mereka takutkan terjatuh kepada itu kalau tidak ditakwil, nah itu muntafin. Ya, karena kita tidak mentasbih, ya, kita cuma menetapkan zahirnya, ya. Adapun tasbih tidak, ya, karena kita yakin Allah itu laisa kamitslihi syai', cuma sama namanya, sama sifatnya, tapi hakikatnya ya tidak sama, ya. Hakikat dalam artian kadar, ya. Allah mendengar, manusia mendengar, tapi Allah maha, ya. Maha mendengar. Tidak sama. Kembali ke pembahasan. Wal mawdhi'us tsani ba'da idza al-fujaiyah. Tempat kedua yaitu setelah idza yang bermakna tiba-tiba, ya. Kamisal al-musannif kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. Ya. Fal fathu ala ta'wiliha bimasdarin marfu'in bil ibtida'. Kalau di fathah fa idza anna zaidan qaimun, berarti dia ditakwil ke masdar, ya. Ya. Sebagai marfu', sebagai mubtada, ya. Kharajtu fa idza, tadi kan dibilang inna zaidan anna zaidan qaimun. Nah, qaimunnya yang diambil masdarnya yaitu qiyam. Kemudian zaid dijadikan mudhaf ilaih. Fa idza qiyamu zaidin. Nah, qiyamu zaidin itu mubtada, ya. Wa khabaruhu idza 'alal qaul bi annaha dzarfun. Ya. Khabarnya mana? Khabarnya ya idza yang sebelumnya itu. Kalau dibilang idza itu isim dan dia dzaraf fi mahalli nasbin, ya. Dzaraf kan bisa jadi khabar. Ya, takdirannya kharajtu fa idza qiyamu zaidin. Ya. Ya, ai fa fil hadrah qiyamu zaidin. Itu ketika itu Zaid berdiri. Ya. Qiyamu zaidin mubtada, idzanya khabar. Ya. Itu maksudnya.
Wa yajuzu an yakuna al-khabar mahdzufan, bisa juga dibilang khabarnya mahdzuf. Ya, fa idza anna Zaidan qa'imun itu khabarnya mahdzuf. Ya. Alal qaul bi harfiyatiha, kalau ada yang bilang idza itu bukan isim. Tadi kan kalau dibilang dia isim berarti itulah khabarnya karena dzaraf. Ya. Ada yang bilang idza di sini huruf. Ya. Wa huwa sahih, ini yang benar. Wa taqdir kharajtu fa idza qiyamu Zaidin mawjudun. Ya. Aku keluar tiba-tiba Zaid sudah berdiri. Ya. Terjemahan ya yang luas saja, enggak usah ikut terlalu ikut lafaz, kadang orang jadi enggak paham. Ya. Kalau terjemahkan kan, aku keluar tiba-tiba berdirinya Zaid ada. Aneh kalau didengar dalam bahasa Indonesia. Ya. Terjemahkan ke makna, ya. Apa yang difahami, ya. Apa yang enak didengar, tidak keluar dari maksud, ya. Karena maksud dari berita ini adalah mengabarkan bahwasanya ketika dia keluar, pas waktu itu ada Zaid berdiri. Ya. Ya, dia kaget. Itu maknanya. Maka setelah tahu makna, sampaikan berdasarkan makna ini dengan bahasa yang sesuai. Ya. Ini cara menterjemah yang sangat bagus untuk diterapkan. Ya, karena banyak kita dapati ketika menterjemah masalah, ya, karena terlalu terpaku ke lafal. Ya. Fahami dulu makna perkata, kemudian i'rab, selami maksudnya, setelah tahu maksud sampaikan, ya, dengan bahasa tersebut. Itu namanya kolokasi. Ya. Menempatkan kata terjemahan itu sesuai dengan posisinya dalam bahasa yang kita menerjemahkan bahasa itu kepadanya, itu bahasa Indonesia. Ya, kharajtu fa idza qiyamu Zaidin mawjudun. Ya, aku keluar tiba-tiba Zaid sudah ada, ya, sudah berdiri. Ya. Adapun ini kita membahas secara i'rab, ya. Secara i'rab. Barakallahu fikum. Ya. Secara i'rab. Wal kasru ala ja'liha jumlatan tammatan. Kalau di kasrah, ya, berarti itu adalah jumlah biasa, ya. Tidak ada takdirannya. Ya, maksudnya tidak seperti tadi ditakdir ke masdar, tidak, ya. Wa takdir kharajtu fa idza Zaidun qa'im, ya, tanpa inna. Aku keluar tiba-tiba Zaid sudah berdiri. Wa huwa aula, itu lebih bagus, yaitu dijadikan inna li'annahu al-aslu, karena itulah hukum asalnya. Ya, hukum asalnya ada apa yang zahir itu yang asal. Ya, enggak perlu repot, li'annahu la yahtaju ila taqdir, tidak butuh takdiran masdar dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah masdar kan ada mana khabarnya, mana mubtada'nya, repot. Barakallahu fikum. Hadza idza lam takunil lamu mawjudatan. Ini jika lam, ya, tidak ada lam pada khabarnya. Fa in kanat mawjudatan lam yajuz illal kasru. Kalau ada lam maka tidak boleh yang lain, harus dikasroh. Sebagaimana sudah lewat di pembahasan sebelumnya, ya, tempat-tempat wajib mengkasroh inna, yaitu jika khobarnya ada lamnya, lam ibtida. Nahu kharajtu fa idza inna Zaidan laqaimun. Aku keluar tiba-tiba Zaid sudah berdiri. Ya. Enggak boleh fa idza anna. Kenapa? Karena pada qaim ada lam ibtida. Wal fujaiyah nisbatun ilal fujaah bi dhammil fa wal mad. Ya, fujaiyatun itu nisbah. Ya, seperti Turkiyatun, ya, Arabiyatun. Ya.
Fa-nya di dhammah, kemudian panjang, fujaiyah, ya. Wal murad bihal hujum wal bautah, ya, tiba-tiba, ya. Taqul faja'ani kadza, ya. Ada yang datang kepadaku tiba-tiba. Idza hajama 'alaika bautah, jika datang kepadamu tiba-tiba, ya. Baik datang bendanya atau datang pengetahuan tentang itu, ya. Wal gharadu min al-ityan biha ad-dalalah ala anna ma ba'daha yahsulu ba'da wujudi ma qablaha ala sabilil mufaja'ah, ya. Ya, fungsinya mendatangkan iza fujaah, ini fujaiyah, menunjukkan bahwasanya yang setelah iza itu terjadi setelah adanya yang sebelum iza secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Wal mawdhi'us salis, tempat ketiga boleh fathah boleh kasrah, inna atau anna idza waqa'at fi mawdhi'it ta'lil kal ayati allati massala bihal musannifu, ya. Ya, kalau inna atau anna terletak di posisi sebagai ta'lil, ya, penjelas sebab, ya. Biasa diterjemahkan di awal kalimat dengan kata karena, ya. Kal ayatil lati mansala bihal musannif, seperti ayat di matan. Fa innaha ja'at bil wajhain, dalam qiraah, ya, ada dua qiraah, ya, nad'u innahu huwal barrur rahim atau annahu huwal barrur rahim. Qara'a Nafi'un wal Kisa'i bil fathi, ya. Dua qari ini, imam ini membaca fathah fa annahu. Wa qara al-baqun bil kasri, 5 yang tersisa bacanya kasrah fa innahu, ya. Termasuk qiraah kita. Fal fathu ala ta'wiliha bi masdarin majrurin bila mil illatil mahdzuf, ya. Kalau dibaca fathah fa annahu ghafurur rahim, berarti ada huruf jar yang dihapus, ya. Huruf jar yang menunjukkan ta'lil, misalnya fi atau lam atau ba, ya. Taqdir nad'u li'annahu huwal barrur rahim. Kami senantiasa beribadah menyeru Allah karena dialah yang maha baik dan maha penyayang. Ai likaunihi barran rahima, ya. Ini kalau di fathah, ya. Kalau di fathah ada, kalau dia sebagai ta'lil berarti ada lam ta'lil sebelumnya atau yang semakna dengan lam ta'lil. Wal kasru ala ja'liha jumlatan musta'nafatan ji'a biha li ta'lili ma qablaha, ya. Kalau di kasrah innahu wal barrur rahim berarti dia jumlah musta'nafah, jumlah baru, ya. Ya, didatangkan untuk menjelaskan sebab sebelumnya, ya. Ya, dia jumlah baru dari sisi nahwu, tapi dari sisi bayan dia ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya, yaitu menjelaskan sebab. Wa qauluhu inna kunna min qablu nad'u, ya, menjelaskan sebab ini, ya. Kenapa mereka berdoa terus kepada Allah, beribadah terus kepada Allah. Wa mithluhu fi jawazil amrayn labbaik innal hamda. Yang sama dengan itu juga, ya, boleh dua-duanya, fathah maupun kasrah, itu dalam talbiyah, ya. Fal fathu ala taqdiri lamil illah, kalau di fathah annal hamda berarti ada lam yang dihapus, ya, li annal hamda, ya. Jadi sering dihapus lamul illah ini kalau terletak sebelum anna, ya. Wal kasru ala annahu ta'lilun musta'nafun wa huwal arjah, ya. Kalau di kasrah berarti dia jumlah baru yang menjelaskan sebab dari jumlah sebelumnya, ya. Dan ini lebih rajih, ya. Li'annal kalam hina idzin jumlatan la jumlatun wahidatun. Karena kalau dibilang dia jumlah baru berarti jadinya ada dua jumlah di situ. Ya, labbaik Allahumma labbaik, ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian jumlah baru lagi, ya, innal hamda wan ni'mata dan seterusnya.
Fatakthirul jumal fi maqamit ta'lim matlubun, ya. Memperbanyak kalimat, ya. Memperbanyak ucapan ketika memuji itu dituntut, ya. Itu bagus, ya. Qalahul muwadhdhih kama fit tawdhih ma'at tasrih, ya. Barakallahu fikum. Al-muhim ini 3 tempat. Boleh inna, boleh anna. Ya, setelah fa'ul jaza, setelah idza al-fujaiyah, atau ketika jumlah inna dan setelahnya itu menempati posisi sebagai keterangan dari sesuatu yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi.